Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami Resi Family. Setelah di video pertama kita melakukan unboxing, maka di video kita kali ini kita akan melakukan explore bagaimana caranya men-setting dan mengkalibrasi fitur altimeter, barometer, dan kompas pada jam tangan outdoor termurah dengan fitur terlengkap Skime 1427. Sebelumnya, kalau teman-teman ingin mengetahui apa saja yang didapat ketika kita membeli jam Skime 1427 ini, dan juga jika teman-teman ingin mengetahui spesifikasi atau fitur-fitur apa saja yang ada di jam tangan ini, maka saya sarankan sebaiknya teman-teman tonton dulu video unboxingnya. Karena di video ini kita hanya akan konsentrasi kepada hasil explore kami ketika men-setting fitur-fitur yang ada di jam ini sebelum bisa dipakai. Oke teman, sekarang kita waktunya mengeksplor atau mencari tahu bagaimana cara merubah nilai-nilai yang ada di jam ini. Contohnya kalau kita mau merubah jam, waktu, tanggal, dan bulan, dan selainnya, kita harus ada di mode jam. Di mode jam ini kita lalu pencet kiri bawah untuk masuk ke mode editing. Kita pencet yang lama sampai dia bunyi. Nah, setelah bunyi ada yang berkedap-kedip ini, berarti kita sudah masuk ke mode edit. Berikutnya kita pindah ke misalnya sekarang ke menit ya. Di sini menit, kita mau rubah menit dengan cara pencet tombol atas kanan ini untuk menambahkan nilai atau kiri bawah untuk mengurangi nilai. Nah, setelah menit kita juga bisa merubah jam. Ini juga bisa ditambah dengan tombol ke atas atau dikurangi dengan tombol ke bawah. Setelah tadi menit, jam, sekarang pindah ke tahun. Ya, ini tahun juga kita bisa rubah, tambah juga tombol kanan atas, mengurangi dengan tombol kanan bawah. Setelah tahun, masuk kita ke tanggal. Ini juga tanggal bisa kita tambahkan dengan tombol kanan atas dan kurangi dengan tombol kanan bawah. Setelah tanggal, kita bisa merubah bulan, sama juga nilainya tadi bisa kita rubah. Setelah itu kita bisa merubah tampilan tanggal dan bulan di bawah ini dengan yang sekarang adalah date month, berarti tanggal bulan. Kalau kita mau rubah bentuknya adalah month date, ini tombol kanan atas kita pencet. Ini sekarang bentuknya adalah month date, bulan dan tanggal. Nah, kalau aku lebih senang dengan date month. Setelah itu kita bisa rubah 24 jam atau bentuknya 24 jam atau 12 jam. Jadi pencet ini lagi 12 jam atau 24 jam. Saya lebih senang ke 24 hour. Oke. Berikutnya, nah ini LCD, kecerahan LCD. Kecerahan LCD itu bisa dinaikin 1, 2, 3, 4, 5 terus, tapi aku lebih senang di fullin aja biar terang. Setelah itu adalah beep. Beep ini kita bisa on atau off. Beep itu setiap jam, nanti jam 7, jam 8, jam 9, setiap jam itu dia akan bunyi. Dua bunyi titit gitu. Nah, setelah beep kita kembali ke awal lagi. Nah, ini artinya semua sudah kita, kalau ada yang kurang kita bisa balik lagi dan berputar lagi. Dan kalau sudah oke, semuanya bisa pencet kiri bawah untuk konfirmasi beberapa detik, 1, 2, 3. Nah, ini berarti jam sudah kita edit sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu apalagi yang bisa diedit? Berikutnya kita pindah ke mode dulu. Dari mode jam kita mode apa nih? Oh, step pedometer. Di pedometer ini ada yang bisa kita edit. Nah, kalau kita mau jalan kan kanan bawah, itu berarti kita on offin pedometernya. Nah, kalau kita contohin aja langsung ya. Kalau kita kanan bawah kita pencet, nah ini akan ada tampilan orang berlari atau berjalan, artinya sudah mulai merekam. Nah, tapi kalau kita udah nggak mau direkam lagi, kita pencet lagi sampai bunyi dan hilang. Oke. Nah, itu untuk on off mode pedometernya.
Terus bagaimana, ada yang harus disetting. Nah, settingnya ada beberapa yang perlu disetting di stepnya di pedometer ini. Kita masuk ke mode edit, pencet yang lama kiri bawah. Ini kilometer, bentuknya kita mau kilometer atau inch ya, mile. Ini kalau kita kan biasa kilometer di Indonesia, bentuknya kilometer saja. Setelah kilometer itu adalah ini sentimeter, itu adalah ketinggian kita, tinggi badan kita. Kita naikin dengan tombol kanan atas 16, kalau saya 165, jadi 165 aja. Kalau ada yang berapa tinggal turunin atau naikin sesuai dengan tinggi badan kita. Setelah itu berat badan kita, berat badan saya itu sekitar 77-78, kita 77 aja. Oke, ini tadi bentuk lagi kilometer, balik lagi ke tinggi badan dan juga berat badan. Nah, setelahnya oke, kita save, pencet sebelah kiri bawah lama. Nah, berarti sekarang pedometer kita udah siap untuk digunakan. Cara gunakannya sekali lagi tadi adalah tombol kanan bawah, pencet yang lama sampai tombol kanan bawah kita pencet agak lama sampai muncul ada orang berjalan. Ini akan direkam segala kegiatan kita, langkah-langkahnya segala macam. Nanti kalau udah malam atau kita mau stop kegiatan kita pencet lagi. Oke, setelah tadi jam, sekarang pedometer. Berikutnya ada yang bisa kita edit lagi, record. Nah, record ini nggak ada yang perlu diedit, tapi ini kita bisa lihat record beberapa hari ke belakang. Apalah pedometer kita atau kegiatan kita ke belakang itu akan terrecord. Kita tinggal pencet bawah ini, kanan bawah. Ini berarti tanggal 22 bulan 7 kemarin. Saya sudah melakukan sekian. Terus kalau mau hari sebelumnya 21, kalau ke atas bisa nggak ya, coba ya. Nah, ini kilometernya berapa kilometer. Balik lagi ya. Kalau kanan bawah itu adalah ke tanggal-tanggal berikutnya. Kebetulan saya belum merekam kecuali di tanggal 21 tadi ya. Nah, ini tanggal 22 kemarin, tanggal 22 kemarin. Stepnya sekian, kilometernya sekian, dan kalorinya sekian. Itu yang ini adalah di mode pedometer. Kalau kita mau pindah lagi alarm. Nah, bagaimana untuk setting alarm? Kalau alarm sih nggak terlalu repot ya. Ini alarm ini bisa kita onin atau kita offin. Artinya walaupun itu kita setting, kita bisa males nih hari ini nggak ada, matiin aja. Tapi kalau kita mau on. Terus untuk settingnya kita adalah pencet kiri bawah seperti biasa. Dia akan masuk ke menit kita bisa tambahin ke atas nilai, kalau ke bawah tambahin nilai. Untuk pindah ke jam tinggal pindah ke mode jamnya, kita edit, tambahin dengan tombol kanan atas, kurangi dengan tombol kanan bawah. Ya udah. Nah, ini balik terus. Udah, ini selesai. Nah, untuk setting alarm. Dan ini adalah alarm 1. Kita punya 2 alarm. Jadi kita pencet tombol kanan atas, ini alarm kedua. Alarm kedua juga gitu. Kalau kita mau matiin atau hidupin tinggal on off. Kalau kita mau edit nilainya, kita kiri bawah, tombol pencet agak lama. Nah, kita tambahkan nilainya atau kurangi, pindah ke jam, tambahkan atau kurangi. Kalau sudah oke, kita pencet tombol kiri bawah. Ya, ini sudah. Jadi tadi sudah ngedit jam, pedometer, sekarang alarm. Berikutnya apa? Berikutnya lah krono. Krono ini nggak ada yang disetting lah ya. Nggak ada yang disetting, ya tinggal start, tombol kanan atas, ya stop tombol kanan atas juga. Untuk mereset tombol kanan bawah. Ya, cukup lama ya. Ini mereset. Lalu setelah krono atau stopwatch, berikutnya timer. Nah, timer ini bisa dirubah karena beda dengan tadi krono atau stopwatch dan mulai dari 0. Kalau untuk timer atau countdown atau waktu menurun itu bisa kita rubah nilainya dulu. Nilai timer itu bisa kita rubah dengan kiri bawah dulu. Nah, ini waktunya kita mau, ini default 1 jam ya. 1 jam. Kita maunya 2 jam. Terus pindah ke menit, misalnya 2 jam 5 menit ya, 2 jam 10 menit ya, kita oke. Kita kiri bawah di confirm.
Nah, ini berarti timernya kita mulai 2 jam 10 menit. Gue tinggal start yang kanan atas. Up. Jalan. Dia menurun. 2 jam 9 menit. Nah, begitu. Turun. Itu jadi settingnya adalah waktu yang kita inginkan, berapa timer atau countdown yang kita mau. Oke, kita di countdown ini aja, reset lagi. Reset tetap kanan bawah ya. Berikutnya adalah setelah timer, pacer ini terus terang aku kurang begitu tahu, cuman seingat saya ini yang bisa dirubah cuman di ininya aja, langkah per ini adalah berapa. Ada yang 35, kita rubah dulu kiri bawah, pencet. Nah, setelah mudah ini yang bisa ditambah itu adalah berapa senti, kayaknya berapa senti per langkahnya nih. Ada yang bilang 40, 45, tapi kalau saya mungkin per langkah adalah 35. Nah, ini jadi saya udah di 35 aja, bisa dirubah. Tapi terus terang saya belum tahu ini bagaimana cara penggunaannya. Cuman caranya ada yang saya lihat di internet, di YouTube, ya cuman di setting per langkahnya 35 atau 40 cm per langkah katanya. Kalau saya kebetulan 35, saya setting 35. Dan kalau sudah di setting, kita confirm dengan kiri bawah. Ya. Setelah pacer, ini time mungkin sama sama yang tadi, jadi kita nggak usah lakukan ya. Setelah time ini mau balik lagi. Nah, artinya itu standar fitur yang bisa kita edit ya, dari jam, terus tadi ke pedometer, bisa juga ke apa sih tadi, jam, pedometer, record ya, alarm, chrono atau stopwatch, timer atau countdown, ini pacer, time yang kedua, waktu yang kedua, dan balik lagi. Demikian untuk settingan yang standar. Berikutnya adalah settingan yang mungkin tidak standar, artinya settingan ini tidak ada di semua jam, karena hanya beberapa jam yang mempunyai sensor triple sensor atau ABC sensor yang bisa melakukan settingan ini. Kalau settingan yang tadi itu kayaknya rata-rata jam semua ada ya. Berikutnya yang mungkin kita bisa edit atau harus kita setting sebelum kita bisa gunakan di jam ini adalah settingan barometer, kompas, dan altimeter ya. Jadi sebelum bisa digunakan sensor-sensor tersebut harus kita setting atau bahasanya harus dikalibrasi. Tapi sebelumnya untuk bisa mengkalibrasi kita memerlukan alat atau device lain atau informasi-informasi lain untuk menyesuaikan apa yang akan kita setting di dalam jam ini. Contohnya yang harus kita perlukan adalah mungkin satu aplikasi kompas ya, seperti ini yang menjadi acuan. Nanti kita lihat coba jadi acuan altimeternya berapa, kompasnya apa, arahnya gimana gitu, nanti ini jadi acuannya. Oke. Ya, terus bagaimana kita mengkalibrasi atau men-setting barometer, altimeter, dan kompas yang ada di jam ini? Ya, pertama kita masuk ke modenya dulu. Misalnya sekarang kita mau masuk ke mode kompas. Nah, sekarang kita mode kompas, kebetulan ini udah dikalibrasi, tapi coba kita. Nah, di sini kita untuk bisa mengkalibrasi, kita pencet kiri bawah ya. Kiri bawah kita pencet yang agak lama sampai bunyi. Nah, di sini ada tulisan kalibrasi, berarti siap untuk dikalibrasikan. Dikalibrasikan itu kita pencet kanan atas saja langsung. Oke. Setelah itu dia berputar. Nah, kita juga melakukan putaran angka 8 biasanya. Angka 8. Ada yang berputar-putar kiri ke arah ala jarum jam segala macam. Ya, tapi bebas-bebas aja sih kok. Yang penting dia harus bergerak. Tapi kebetulan ini kita ada di ruangan, di dalam ruangan, jadi kebenarannya agak susah. Sebaiknya sih di luar ruangan ya, di luar di alam terbuka supaya bisa lebih akurat. Nah, kita lihat. Nah, ini dia sudah seperti ini. Sekarang berarti kita menghadap ke timur ya. Yang titik 3 ini adalah ke utara. Jadi utara sebelah kiri. Kita cocokkan dengan yang ini. Ya, kita cocokkan ya, mungkin mirip-mirip karena ini dalam ruangan. Nah, northnya sebelah kiri. Nah, ini north juga sebelah kiri ya, walaupun agak beda itu northnya, tapi ya hampir sama.
ke depan gitu, ke west. Iya, demikian. Berikutnya juga selain setelah kompas, kita bisa melakukan ini. Oke, kita pindah ke tampilan awal dulu dengan pencet kiri bawah. Lalu kita masuk ke mode lainnya. Mode lainnya setelah kompas itu adalah mungkin altimeter. Di altimeter ini kebetulan juga sudah dikalibrasi. Nah, kalibrasinya itu bisa dengan cara tombol kiri, pencet tombol kiri bawah. Ya, sampai bunyi. Nah, ada zero. Nah, tapi biasanya yang altimeter ya. Setelah altimeter kita pencet kanan atas. Nah, ini biasanya kita berpatokan dengan yang tadi, aplikasi tadi. Ini aplikasinya error ya. Kita berpatokan di situ. Nilainya berapa? Sebenarnya selain dari aplikasi, karena kita kan ada di rumah, sesuai aja aplikasi itu. Tapi kalau kita bisa mendapatkan informasi dari yang lain, seperti kita misalnya kita tahu di dekat rumah kita tuh ada stasiun kereta api atau lapangan pesawat terbang ya, airport. Di situ biasanya ada di stasiun kereta api akan ada tertulis ketinggiannya berapa. Nah, di daerah saya ini kebetulan ya itu dekat dengan stasiun Keramat, dan stasiun Keramat kemarin saya lihat itu adalah ketinggiannya di 10. Nah, ini setelah kita tinggal turunin aja karena sesuainya di 10-an ya. Udah turunin 10, kalibrasinya hanya itu aja, disesuaikan dengan kondisi di sekitar kita. Kita pencet lagi kiri bawah, udah, dan berarti sekarang altimeternya sekian. Kita balik lagi, jadi dengan kompas yang seperti ini, bawa utaranya ke sebelah kiri kita, yang ke depan ini angka ini adalah menuju ke depan kita ya gitu. Jadi jangan ngikutin titik yang di depan ini. Titik depannya kan berputar dengan sesuai, berarti timurnya. Nah, ini utara, utara di ini timurnya. Kalau ini adalah southeastnya, berarti timur sebelah sini titik ini, utara sebelah sini titiknya ya. Setelah kompas tadi juga sudah altimeter, kita juga sudah kalibrasi. Kita juga bisa untuk barometer. Barometer sama gitu. Kita juga di sini tinggal pencet ke bawah ininya, kiri bawah. Ya, kalibrasi. Ini ada air pressure. Pencet di sini, kita pilih. Ini tinggal oke. Di sini nanti kita bisa naikin atau turunin angkanya. Kita lihat di daerah kita itu biasanya barometernya berapa, ada standar ininya. Kalau di Jakarta ini kurang lebih di 1109. Naik 1009. Nah, ini 1095 6 kalau nggak salah. Ya, apa-apa. Jadi 1009 titik koma sekian. Ini adalah kalibrasi barometer kita di sekitaran rumahku. Jadi di sekitaran rumahku, ini kita pencet kiri untuk konfirmasi ya. Jadi di sekitaran rumahku tadi aku udah dapat informasi bahwa untuk barometer kurang lebih 1009. Terus untuk yang altimeternya, kok berubah ya? Altimeternya kita harus dirubah lagi ke 10 ya. Altimeter oke. Tambahin kurang lebih di 10 ya, begini dia. Oke. Nah, dan ya itu tadi berarti kita sudah melakukan kalibrasi atau pengeditan kepada kompas, barometer, dan altimeter di jam ini. Dan artinya jam ini sudah siap pakai untuk naik gunung misalnya atau gimana. Ya, demikian teman-teman, kita sudah selesai melakukan kalibrasi barometer, altimeter, dan kompas yang ada di jam ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dan sekian dulu video kami kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.